Tradisi para rasul yang nyata di seluruh dunia dapat dilihat dalam setiap gereja bagi mereka yang ingin melihat kebenaran melalui suksesi para uskup hingga masa kini. Adversus Heresis, buku ketiga ayat 43 ayat 1. Salve Fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Mengaku Alkitabiah, menyangkal sejarah. Catatan kritis atas ilusi restorasi gereja Protestan. Jadi ada teori restorasi yang menjadi fondasi sebagian besar denominasi Protestan yang berpijak pada asumsi bahwa gereja sejati telah menyimpang secara fatal dari ajaran Kristus dan para rasul, dan karenanya harus dipulihkan. Jadi, pembahasan ini menyajikan kritik filosofis, historis, dan teologis terhadap premis restorasi. Dengan menggali kesaksian sejarah gereja perdana, kutipan para bapak gereja, serta refleksi logika iman Kristiani, kita akan menunjukkan bahwa teori restorasi adalah fantasi modernis yang lahir dari krisis otoritas, bukan kelanjutan dari iman rasuli. Ya. Adalah sebuah narasi tanpa memori. Bagi banyak kalangan Protestan, kembali ke Alkitab itu berarti memotong hubungan dengan sejarah gereja selama lebih dari 1000 tahun. Mereka mengklaim bahwa gereja telah rusak, tenggelam dalam kegelapan, dan perlu direstorasi ke bentuk aslinya oleh individu-individu yang tercerahkan. Pandangan ini disebut sebagai teori restorasi. Tapi adakah yang lebih ironis daripada seorang pewaris yang membakar surat warisan lalu mengklaim kembali harta leluhur atas dasar interpretasinya sendiri terhadap puing-puing masa lalu? Mari kita lihat bahwa ada Kristus dan gerejanya itu adalah kontrak yang tidak terbatalkan. Yesus bersabda, "Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Matius 16 ayat 18. Ini bukan sekedar janji spiritual, melainkan pernyataan institusional. Gereja bukan ide abstrak, melainkan komunitas historis, hierarkis, dan sakramental. Jika gereja bisa sepenuhnya lenyap atau menyimpang total, maka Kristus gagal menjaga tubuhnya sendiri. Ini bukan hanya pelecehan terhadap gereja, melainkan terhadap kuasa Kristus sebagai kepala. Teori restorasi secara implisit menuduh Tuhan tidak setia menjaga gerejanya. Hal ini bertolak belakang dengan janjinya yang sangat-sangat eksplisit. Poin yang kedua, restorasi itu adalah ilusi tentang gereja yang hilang. Jadi teori restorasi ini mengandaikan bahwa sejak abad keempat atau abad-abad awal lainnya, tergantung denominasi, gereja telah memasuki masa kemurtatan besar, atau yang disebut sebagai The Great Apostasy. Namun jika benar gereja jatuh ke dalam kesesatan total, pertanyaannya, siapa yang berhak menentukan bentuk aslinya? Berdasarkan tafsiran siapa? Setiap kelompok restorasionis mengklaim versi paling murni dari kekristenan. Ada Advent, Reform, namun masing-masing bertentangan satu sama lain. Gereja Advent mengklaim Sabat sebagai kebenaran asli, Mormon membawa kitab tambahan dan klaim kenabian baru, Saksi Yehova bahkan menyangkal keilahian Kristus. Maka restorasi macam apa yang dimaksud? Ini bukan restorasi, tapi kompetisi teologis tanpa wasit. Yang ketiga, bukti historis. Gereja tidak pernah hilang, ya. Kesaksian sejarah justru menunjukkan keberlangsungan gereja sejak para rasul. Santo Ignatius dari Antioquia, murid langsung dari Rasul Yohanes, menulis pada tahun 107 Masehi, di mana ada uskup, di situ ada umat, sama seperti di mana ada Kristus, di situ ada gereja Katolik. Surat kepada jemaat Smyrna, bab 8 ayat. Kata Katolik di sini bukan label institusi modern, ya, tapi makna universal gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik.
Bapa gereja lainnya, Irenaeus dari Lyon, abad kedua, menulis seperti ini. Tradisi para rasul yang nyata di seluruh dunia dapat dilihat dalam setiap gereja bagi mereka yang ingin melihat kebenaran melalui suksesi para uskup hingga masa kini. Adversus Heresis, buku ketiga ayat 43 ayat 1. Ya. Dengan kata lain, gereja tidak pernah hilang, tidak pernah mati, dan tidak perlu dipulihkan. Sorry ya Protestan. Gereja senantiasa hidup melalui tradisi dan suksesi apostolik. Poin yang keempat itu Alkitab dan tradisi itu simbiosis, bukan kompetisi. Ya, salah satu pilar dari restorasionisme adalah sola scriptura, hanya Alkitab sebagai satu-satunya otoritas. Namun, bahkan kanon Alkitab pun berasal dari konsili-konsili gereja Katolik. Konsili Hippo 393, Kartago 397. Tanpa otoritas gereja, Protestan tidak bisa membuktikan keabsahan 27 kitab perjanjian baru. Dengan menolak tradisi suci, Protestan seperti seseorang yang membuang akar pohon sambil berharap buahnya tetap manis. Ironisnya, kelompok restorasi memulai gereja baru berdasarkan tafsir pribadi atas Alkitab yang diwariskan oleh gereja yang mereka tolak. Ya. Yang kelima, fragmentasi. Ini adalah buah pahit dari restorasi, reformasi, reform. Dalam sistem suksesi apostolik, kesatuan dijaga lewat sakramen dan magisterium. Dalam restorasionisme, kesatuan diganti dengan konsensus subjektif. Hasilnya adalah fragmentasi. Ribuan denominasi berdiri atas nama kebenaran Alkitab, namun saling bertentangan alias baku naik sana-sini. Pluralisme ini bukan tanda kebebasan rohani, melainkan kebingungan. Jika Roh Kudus adalah roh kesatuan, bagaimana mungkin hasil karyanya adalah kebingungan teologis? Allah bukan Allah kekacauan, melainkan damai sejahtera. 1 Korintus 14 ayat 33. Maka buah restorasi tampak lebih seperti Babel modern daripada Yerusalem. Poin yang keenam, saudara-saudariku, ada pewarisan iman. Itu rasional dan dapat diverifikasi. Teori restorasi lahir dari paradigma modern yang percaya bahwa teks bisa dimengerti secara otonom tanpa komunitas. Namun, iman Kristen adalah pewarisan. Iman yang diteruskan, bukan direkonstruksi. Sama seperti seorang anak tidak bisa memilih nenek moyangnya, orang Kristen sejati tidak bisa mengabaikan rantai iman yang menghubungkannya dengan para rasul. Uskup sebagai penerus para rasul bukanlah simbol kekuasaan, tapi jaminan kesetiaan. Dan ini tidak ada di Protestan. Sorry ya. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu Saudaraku terkasih maupun terpisah, restorasi atau represi, teori restorasi bukanlah kebangkitan gereja Kristus, melainkan proyek utopis yang menolak tubuh nyata demi ide spiritual semu. Ini menggantikan tradisi apostolik dengan interpretasi individual dan kesatuan dengan relativisme. Gereja yang didirikan Kristus tidak pernah membutuhkan restorasi karena dia sendiri menjaganya. Sudah saatnya umat Kristiani berhenti mencari gereja sempurna buatan manusia dan kembali kepada gereja yang dijaga oleh Kristus dalam sejarah. Gereja Katolik yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Lihat sekarang siapa yang berdiri sebagai pemimpinnya? Paus Francis. Ya kan? So, berhenti omong kosong, tipu-tipu orang bilang kami kembali ke kemurnian dari Hong Kong. Good job, Protestantisme.